Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuni Nabila, saya dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan yang berjudulkan bullying pada remaja. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Remaja yang menjadi korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban bullying, antara lain munculnya berbagai masalah mental, seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur, yang mungkin akan terbawa hingga dewasa nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya bullying pada remaja ini. Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama ada keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Yang kedua ada sekolah. Pihak sekolah yang sering mengabaikan keberadaan bullying ini, akibatnya anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Yang ketiga ada faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat ada kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Yang terakhir ada tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Setelah mendengarkan apa saja faktor-faktor yang terjadi pada bullying, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pada bullying. Ternyata jenis pada bullying ini juga ada banyak loh. Bullying juga terjadi dalam beberapa bentuk tindakan dan dibagi menjadi 4, yaitu ada bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional, dan cyberbullying. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu bullying fisik. Bullying fisik ini, penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi di antara bentuk-bentuk penindasan lainnya. Dan contoh dari bullying fisik ini adalah dengan cara menggigit, mencekik, meninju, merusak, dan menghancurkan pakaian serta barang-barang dari anak yang tertindas tersebut. Dan semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini. Yang kedua ada bullying verbal. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum untuk digunakan baik oleh anak perempuan ataupun anak laki-laki. Contohnya itu seperti anaknya itu diabaikan karena hanya dianggap dialog yang bodoh dan tidak simpatik di antara teman sebayanya, sehingga dia diasingkan oleh teman-temannya. Yang ketiga ada bullying relasional. Jenis ini paling sulit deteksi dari luar. Penindasan rasional ini adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian. Contohnya itu penindasan nasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seseorang teman atau secara sengaja ditunjukkan untuk merusak persahabatan. Yang terakhir ada cyberbullying. Ini adalah bentuk bully yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying, baik dari SMS, pesan di internet, ataupun media sosial. Baik, tadi kita sudah menjelaskan apa itu pengertian bullying, apa faktor-faktor pada bullying, apa jenis-jenis pada bullying, dan yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menangani bullying pada remaja ini.
Baik, selanjutnya ada cara menangani bullying pada remaja. Yang pertama itu ada tunjukkan prestasi. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki mereka. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang kedua itu ada jalan pertemanan dengan banyak orang. Pernah gak sih kamu memperhatikan bahwa korban bullying itu umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman? Nah, cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa circle pertemananmu ini sehat dan tidak suka melakukan bullying. Yang ketiga ada tumbuhkan rasa percaya diri. Di sini pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korban merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah pada pelaku bully, bangun rasa percaya diri kalian agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Yang keempat ada tidak terpancing untuk melawan. Kadang emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya banyak korban bully yang melakukan perlawanan. Boleh-boleh saja hal itu dilakukan, melakukan perlawanan, tapi kamu juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawannya. Yang kelima ada jadikan bully sebagai penyemangat untuk sukses. Nah, sebagian korban bully akan merasa tidak berharga dan putus asa tuh. Namun, untuk mencegah bully yang menghancurkan dirimu sendiri, sikapi dengan positif semua perundungan tersebut. Selanjutnya ada jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Nah, cara mencegah bully yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelaku. Selanjutnya ada 7 yang terakhir, laporkan pada pihak yang berwenang. Perundungan adalah masalah yang cukup serius ya, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa saksi yang berarti. Apabila kamu orang-orang di sekitarmu menjadi korban perundungan, saatnya kamu menyuarakan isi hatimu dengan melaporkan tindak perundungan ini. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang penyampaian dari saya, apabila ada kesalahan-kesalahan pengucapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.